3 akan menjelaskan mengenai masalah ekonomi yang ada di Indonesia berkaitan dengan solusinya. Tetapi sebelumnya, perkenalkan nama saya Renata Santosa, absen 28. saya Nurul Walida, absen 25. Saya Nurul Walida, absen 26. Saya Putri Najriyani, absen 20. Saya Nurul Walida, absen 29. Saya Rizky Ramadhani, absen 30. Saya Muhammad Syukur, absen 21. Saya Jujur Suraya, absen 13. Saya Suci Eka Ramadhani, absen 33. Saya Syifa Shalom SPK absen 34. Saya Suci Ramadhani, absen 36. Saya dari Galuh Putri absen 35. Oke, langsung saja kita bahas masalah ekonomi beserta dengan solusinya. Oke, yang pertama ada inflasi. Inflasi itu adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Ada penyebabnya. Yang pertama ada meningkatnya permintaan. Yang kedua ada meningkatnya biaya produksi. Contoh dari inflasi itu adalah harga minyak goreng di Kalimantan Tengah melambung. Kan kalian juga tahu ya kalau harga minyak goreng itu kemarin itu melambung tinggi, mahal sekali. Nah itu adalah contoh dari inflasi. Lalu solusinya adalah Yang pertama ada menghemat pengeluaran pemerintah. Yang kedua ada menambah hasil produksi. Yang ketiga ada menaikkan tarif pajak. Yang keempat mempermudah masuknya barang impor. Yang kelima menstabilkan pendapatan masyarakat. Dan yang terakhir ada pengawasan distribusi barang. selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Oke, jadi tadi sudah dijelaskan oleh teman saya yaitu mengenai inflasi. Inflasi dan saya bersama dengan rekan saya akan menjelaskan mengenai deflasi. Tetapi sebelumnya apa sih deflasi itu? Nah, tadi kan inflasi. Deflasi itu hanya kebalikan dari inflasi. Kalau inflasi itu naik, sedangkan deflasi itu adalah turun. Jadi deflasi secara pengertian adalah penurunan harga barang secara terus-menerus. Kemudian, bagaimana sih akibatnya jika harga barang itu turun secara terus-menerus? Akibatnya adalah nilai rupiah, nilai uang akan semakin naik. Artinya bagaimana? Jadi artinya itu begini. Jumlah uang yang tersedia itu hanya sedikit, tetapi jumlah barang dan jasanya itu semakin banyak di sekitar kita. Nah, itu yang dimaksud dengan deflasi. Untuk memudahkan kita, langsung saja kita pakai contoh deflasi. Deflasi pada September tahun 2019 lalu, Badan Pusat Statistik mencatat Indonesia mengalami deflasi mencapai angka 0,27%. Kondisi ini terjadi akibat sebagian besar harga komoditas makanan dan bumbu dapur menurun. Tercatat ada sejumlah 82 kota di Indonesia yang terkena dampak penurunan harga tersebut. Demikian dikutip dari laman OCBCNISP. Dan ini ada penyebabnya. 1. Banyaknya hasil produk serupa. 2. Permintaan hasil produksi menurun. 3. Jumlah uang yang beredar menurun. 4. Persediaan barang yang ditawarkan mengalami peningkatan. Nah, tadi kan udah dijelaskan oleh teman saya mengenai contoh deflasi, yaitu tentang harga komoditas makanan dan bumbu itu semakin menurun. Kemudian, bagaimana sih cara mengatasinya? Cara mengatasinya di sini kami ada 3. Yang pertama yaitu menerapkan kebijakan moneter. Bagaimana kebijakan moneter itu? Kebijakan moneter itu kebijakannya itu yang dikeluarkan oleh pihak bank sentral, di mana tujuannya itu agar nilai rupiah ini loh tetap stabil, tidak naik, tidak turun. Kemudian yang kedua adalah menerapkan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini biasanya dikeluarkan oleh pihak pemerintah agar pengeluaran dan pendapatan dari untuk negara ini agar juga tetap stabil. Dan yang terakhir cara mengatasinya yaitu
suku bunga ini diturunkan, maka masyarakat sendiri itu akan lebih berpikir bahwa mereka akan menabung sendiri, menyimpan uangnya sendiri jika dibandingkan dengan menabungnya di bank. Nah, itu tadi adalah mengenai deflasi, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Menjelaskan apa deflasi dan inflasi. Sekarang ada kelangkaan. Apa sih itu kelangkaan? Kelangkaan adalah kondisi di mana manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang datang. Sumbernya itu dari kebutuhan ekonomi yang disita miskin. Oke, kelangkaan. Kalau kelangkaan itu ada kelangkaan pertalite. Di sini ceritanya tuh sopir angkutan umum di Cianjur yang mengeluh karena kelangkaan pertalite. Kelangkaan pertalite bisa disebabkan karena satu, kenaikan harga BBM pertama itu naik. Itu kan karena harga pertamanya itu naik, jadi masyarakat tuh beralih ke pertalite sehingga menyebabkan jumlah pertalite itu terbatas. Terus yang kedua ada kuota dari pemerintah itu terbatas. Yang ketiga ada pengiriman ke setiap SPBU itu mengalami kendala, misalnya kendala kemacetan yang disebabkan oleh arus lalu lintas. Yang ada solusi juga untuk menangani kelangkaan BBM, yaitu yang satu mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Seperti ketika kita mau bepergian yang dekat saja itu tidak perlu menggunakan motor, bisa naik sepeda ataupun jalan kaki. Yang kedua menggunakan kendaraan umum seperti bis, angkutan dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah sumber daya alternatif untuk mengurangi ketergantungan konsumsi BBM seperti etanol, hidrogen dan sintetik gasoil. Dan yang keempat, menyediakan kuota lebih banyak daripada yang sebelum-sebelumnya. Dan juga yang terakhir yaitu mengimpor BBM dari berbagai negara yang tidak mempunyai konflik. Yang melakukan pemeriksaan mengenai kelangkaan pertalite, satunya akan oleh beberapa Kami akan menjelaskan tentang pengangguran. Pengertiannya adalah pengangguran merupakan istilah yang diberikan kepada orang yang tidak bekerja sama sekali atau orang yang sedang mencari pekerjaan. Pengangguran juga dapat diartikan sebagai sebuah situasi ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan. Di sini ada contohnya yaitu angka kemiskinan Kabupaten Cilacap tahun 2021 naik sebesar 0,21% atau 3.110 jiwa menjadi 11,67% atau 201.710 jiwa penduduk miskin. Sementara tingkat pengangguran terbuka atau TPT tahun 2021 meningkat dari 9,1% menjadi 9,97%. Oke, dari pengertian dan contoh, di sini ada contoh dari pengangguran. Yang pertama ada kriminalitas meningkat. Seseorang jika tidak memiliki pekerjaan dan kebutuhan hidupnya makin banyak, maka ia akan stres dan bisa saja muncul muncul niat untuk melakukan kriminalitas, misalnya mencuri, membegal, dan sebagainya. Lalu ada pemborosan sumber daya manusia, pendapatan nasional menurun. Lalu ada solusi untuk mengatasi pengangguran. Yang pertama, mendirikan pusat-pusat latihan kerja. Ini bisa dilakukan dengan membuka industri-industri baru agar orang-orang yang terkena pengangguran ini memiliki pekerjaan. Lalu meningkatkan mutu pendidikan. Contohnya, apabila suatu perusahaan ini membutuhkan tenaga kerja dan ada dua orang pelamar, yang satu itu lulusan SMP, yang satu lulusan sarjana, pasti yang dipentingkan atau yang akan diterima kemungkinan besar yang sarjana. Oleh karena itu kita harus menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Lalu meningkatkan keterampilan tenaga kerja dengan pelatihan khusus sesuai bakat dan potensi yang dimiliki. Sekian penjelasan dari masalah ekonomi pengangguran akan dibantu oleh teman kita.
Jadi inflasi adalah waktu pembayaran perputaran ekonomi suatu negara menjadi lambat. Contohnya, Indonesia pernah mengalami ekonomi pada tahun 1998. Saat itu, krisis mata uang dengan Rusia mendarat di Indonesia. Akhirnya proyeksi perekonomian nasional Indonesia mengalami penurunan yang investasi Indonesia melonjak hingga 7,7%, sementara ekonomi terkontraksi 13,7%. Krisis tersebut kemudian menjadi dengan kekuasaan Orde Baru yang telah berkuasa selama 20 tahun di Indonesia. Jadi penyebab resesi adalah ketidakseimbangan produksi dan konsumsi, nilai imbal lebih besar dari ekspor, inflasi atau deflasi yang tinggi. Cara mengatasi resesi ada 3. Yang pertama, bantuan UMKM, penempatan dari di perdagangan. Yang ketiga, belanja pemerintah besar-besaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kita. Selanjutnya dari definisi, pengertiannya adalah kondisi keuangan di mana ketika belanja melebihi pendapatan impor melalui ekspor ataupun hubungan melebihi aset. Kemudian ada jenis-jenis defisit. Yang pertama adalah defisit anggaran. Defisit anggaran ini pengeluaran suatu negara lebih besar daripada pendapatan negara. Terus biasanya negara membayar dalam bentuk utang negara. Mungkin yang kedua ada defisit perdagangan. Defisit perdagangan itu seperti nilai impor itu lebih tinggi daripada nilai ekspor. Atau negara lebih banyak mengimpor barang daripada mengekspor barang ke luar negeri, sehingga akan terjadi utang ke negara lain. Kemudian ada penyebab. Yang pertama adalah keinginan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Seperti negara berkembang ingin selalu menjadi negara yang maju, dia memaksa keadaan yang tidak seharusnya. Kemudian ada daya beli masyarakat yang rendah, seperti sembako gitu ya kan. Terus pemerintah terpaksa mengeluarkan subsidi. Lama-kelamaan subsidi itu akan habis dan akan menjadi defisit suatu negara. Terus kemudian tidak sesuai rencana. Tidak sesuai rencana itu ada banyak juga. Terus kemudian ada terjadi inflasi seperti yang dijelaskan tadi. Terus kemudian ada solusi. Dan solusi yaitu yang pertama meminjam dana dari dalam negeri. Kemudian ada yang kedua mengurangi pengeluaran. Yang ketiga yaitu mengevaluasi pengeluaran berdasarkan prioritas. Yang keempat yaitu mengurangi biaya untuk program yang tidak eks. Nah, di sini ada contoh defisit, di mana ketika masyarakat tidak mampu membeli komoditas seperti sembako, pendidikan, BBM, transportasi, juga listrik, besar kemungkinan negara akan mengalami defisit. Jadi teman-teman, itu tadi adalah presentasi dari kelompok kami mengenai masalah ekonomi. Kesimpulannya adalah di Indonesia ini ada banyak sekali masalah ekonomi. Namun di sini kita hanya mengangkat beberapa. Jadi masalah ekonomi ada banyak, tetapi tidak banyak satu solusi. Tergantung dari masalah ekonomi itu apa, dan solusi itu pun juga
berkaitan dengan masalah ekonomi itu sendiri. Baik, sekian dari kami. Wassalamualaikum